Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe selamat lingkungan alatai, salam sahujud karendeng malempang, adil katalino, bacuramin kasaroga, basengat kajubata, arus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Axel Elwinson, saya dari kelas 1010 SMA Negeri 3 Palangkaraya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, coba kita refleksi sama-sama. Mengapa ada seorang siswa dapat mengalami perubahan sikap atau perilaku ketika ia masuk ke dalam circle tertentu? Dan mengapa media sosial bisa membuat seseorang begitu merasa percaya diri? Atau justru bisa membuat merasa insecure? Fenomena-fenomena seperti ini itu bukanlah hal yang kebetulan. Karena dalam ilmu sosiologi, kita menyebutnya sebagai gejala sosial. Gejala sosial merupakan fenomena yang terjadi akibat interaksi atau hubungan sosial di dalam masyarakat. Dan gejala sosial ini memiliki dua sifat. Yang pertama itu sifat positif dan yang kedua itu sifat negatif. Kalau dia bersifat positif, dia akan mengarah kepada keteraturan sosial. Dan begitu juga yang negatif, dia mengarahnya ke disintegrasi sosial atau sederhananya adalah perpecahan yang nantinya akan memicu konflik sosial. Gejala sosial itu tidak lahir begitu saja. Ia muncul dari hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga sosial. Ketika ketiganya saling berinteraksi, muncul dinamika sosial yang bisa menghasilkan berbagai fenomena dalam masyarakat. Artinya, selama kita, manusia, itu hidup bersama dan saling berinteraksi satu sama lain, gejala sosial itu akan selalu ada. Masyarakat memiliki keragaman atau disebut heterogenitas sosial. Perbedaan ini mencakup perbedaan latar belakang ekonominya, perbedaan budayanya, perbedaan status sosialnya, perbedaan pola pikirnya. Keragaman bisa menghasilkan dua dampak. Yang pertama itu dampak positif. Ada kerjasama, toleransi, dan kreativitas. Contohnya ketika siswa dengan karakter yang berbeda-beda bekerja sama dalam kegiatan sekolah dan menghasilkan ide-ide yang inovatif. Yang kedua, dampak negatif. Adanya geng eksklusif, diskriminasi, dan pengucilan. Kadang tanpa sadar kita memberi label pada orang lain hanya karena berbeda. Padahal labeling seperti itu justru memperkuat jarak sosial. Jadi, heterogenitas bisa menjadi kekuatan bagi kita, tetapi juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak disertai dengan sikap saling menghargai atau toleransi. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma di dalam masyarakat. Penyimpangan itu dapat dibedakan menjadi dua, penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif pasti dia akan berdampak positif juga bagi lingkungan sekitar. Begitu juga sebaliknya, penyimpangan negatif contohnya seperti bolos, menyontek, dan juga cyberbullying. Namun, dalam analisis sosiologis, penyimpangan itu tidak selalu hanya soal kesalahan individu. Menurut teori yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, penyimpangan dapat terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan yang ditetapkan masyarakat dan cara yang tersedia untuk mencapainya. Misalnya ketika nilai tinggi dijadikan standar utama keberhasilan, sementara kemampuan setiap siswa itu beda-beda, sehingga pasti ada siswa yang memilih jalan pintas seperti menyontek. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat. Perubahan ini bisa terjadi karena adanya perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan ekonomi. Di era digital, perubahan sosial itu terjadi sangat cepat. Akibatnya, muncullah gejala sosial seperti FOMO, kecanduan media sosial, tekanan untuk selalu terlihat sempurna, dan juga krisis identitas. Dulu, orang membandingkan diri mereka dengan lingkungan sekitarnya.
Sekarang kita membandingkan diri dengan seluruh dunia hanya melalui layar ponsel. Masalahnya itu bukan pada teknologinya, tetapi pada bagaimana kita menggunakannya. Teknologi itu bisa menjadi alat pengembangan diri kita, atau justru malah menjadi alat pembanding yang melemahkan mental. Gejala sosial memiliki dua sisi. Yang pertama itu dampak positif. Adanya kemajuan teknologi, peningkatan pendidikan, toleransi, dan kesetaraan gender. Dan dia juga memiliki dampak negatif. Adanya ketidakteraturan sosial, meningkatnya penyimpangan, kerusakan lingkungan, bahkan dekadensi moral. Gejala sosial itu seperti pisau bermata dua. Ia bisa membangun, tetapi bisa juga merusak. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa gejala sosial itu muncul karena interaksi antara individu, kelompok, dan lembaga sosial. Ia dipengaruhi oleh keragaman, penyimpangan, dan perubahan sosial. Sebagai generasi muda, kita itu tidak bisa menghentikan perubahan sosial, tetapi kita bisa menentukan bagaimana cara kita meresponnya. Apakah kita ikut arus tanpa berpikir, atau menjadi generasi yang sadar dan bertanggung jawab? Karena pada akhirnya, masa depan masyarakat itu tidak ditentukan oleh seberapa cepat dunia itu berubah, melainkan oleh seberapa bijak kita menyikapinya.